Jadi pertanyaannya adalah apakah agen properti bisa mendapatkan income yang stabil? Jawabannya bisa. Hari ini saya akan membahas mengenai multiple income agent property. Nah, jadi seringkali saya mendapatkan baik itu pernyataan, baik itu cerita dari banyak agent property. Jadi banyak agent property yang bilang, Pak, income dari agent property itu tidak bisa konsisten. Jadi mau tidak mau saya harus butuh yang namanya another source of income. Betul ya? Entah itu buka usaha kecil-kecilan, entah itu buka apa, betul ya? Itu sempat terbayang enggak dari benak teman-teman? Sempat ya? Nah, tapi sebetulnya hari ini saya mau ngasih tahu pada teman-teman bahwa sebetulnya agent property itu punya multiple of income. Yang dimana seharusnya teman-teman itu tidak harus merambah ke bisnis yang lain. Tetapi perbanyaklah multiple income yang ada di properti. Karena pada waktu diversifikasi income Anda di usaha yang berbeda, itu punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan Anda menambahkan stream of income di properti. Ya kan? Nah, saya punya teman, istilahnya punya kenalan lah, yang sukanya itu diversifikasi bisnis yang banyak. Tapi di mana tidak punya orang yang kompeten di dalam setiap bisnisnya, semuanya dijogoi dewi. Yang terjadi akhirnya gimana? Nggak fokus dan akhirnya usahanya yang diversifikasi itu bisa jalan nggak? Nggak bisa. Karena setiap usaha itu perlu yang namanya fokus. Maka dari itu pada saat saya seringkali itu melihat banyak marketing yang sukses. Tahun ini sukses, dapat banyak. Tetapi tahun depannya kenapa kok hancur? Karena pada waktu dia sukses banyak duit, mulai berpikir, iya yo, aku ini mesti punya another source of income. Aku mesti diversifikasi. Akhirnya pada waktu dia diversifikasi, akhirnya fokusnya dia yang 100% untuk properti. Tahun depan jadi sisa 50%. Di mana pada waktu sisa 50% yang terjadi apa? Income di properti naik apa turun atau stabil? Turun. Dan diversifikasi bisnis yang dia lakukan bisa menutupi itu enggak? Bisa jadi, bisa enggak. Betul ya? Nah, jadi seringkali yang saya lihat banyak agen properti pada waktu dia sukses, tahun depannya dia turun. Kenapa? Dia sudah mulai diversifikasi income, di mana diversifikasi income yang dia bikin atau diversifikasi bisnis yang dia bikin tidak sukses. Ini bahaya. Maka dari itu saya mengingatkan pada teman-teman, sebetulnya Anda itu tidak perlu mendiversifikasi bisnis. Cukup mendiversifikasi income Anda yang ada di bisnis agen properti. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah agen properti bisa mendapatkan income yang stabil? Jawabannya bisa. Tetapi banyak yang saya dengar orang-orang yang tidak di properti seringnya bilang gini, iya bisnis broker itu bisnis untung-untungan. Hari ini bisa dapat duit, besok bisa nggak dapat duit. Ya kan? Jawabannya benar kalau memang kita tidak tahu caranya. Maka dari itu kadang seringkali pikiran seperti gini itu mancap juga di pikiran kita. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Begitu kita sukses tahun ini, duitnya dibuat diversifikasi bisnis. Buka usaha kecil-kecilan, buka ini. Dan apabila itu terjadi, yang terjadi apa? Fokus Anda di properti yang sudah menghasilkan tahun ini besar, itu fokusnya turun. Dan akhirnya otomatis income Anda turun. Karena fokus Anda terbagi. Beda kalau misalnya sekarang ngomong grup Lipo, grup Ciputra. Diversifikasi bisnisnya banyak enggak? Tapi kenapa bisa jalan? Di setiap lini bisnisnya, mereka punya orang-orang yang mampu menjalankan bisnis mereka. Itu. Tetapi kalau Anda diversifikasi bisnis yang menjalankan semuanya Anda, misalnya, jawabannya bisa. Asalkan kita mempunyai multiple income di bisnis agen properti. Nah, jadi hari ini saya akan ngomong sama Anda, gimana sih kita punya multiple income di bisnis ini. Nah, jadi bagaimana strategi agen properti supaya bisa mendapatkan income yang stabil dengan mempraktekkan strategi multiple income. Anda di dalam bisnis ini perlu punya strategi. Nah, makanya di sini saya menamakan strategi multiple income. Jangan cuma namanya tarung, cuma satu jurus. Harus punya berbagai macam jurus. Nah, ini yang seringkali mindset agen properti keliru. Kelirunya di mana? Saya, Pak, harus closing yang besar supaya income saya besar. Cuma satu hal yang kadang marketing itu lupakan. Kapasitas seseorang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Nah, mungkin awal-awal dia bisa closing. Tetapi pada waktu closing besar, itu tiap closing itu punya resiko batal nggak? Punya resiko batal. Jadi kebanyakan transaksi, saya baru bilang, teman-teman kan kadang, yeay, DP.
UTJ masuk kantor. Padahal saya bilang itu adalah awal dari segala masalah. Ya kan? Siapa yang di dalam UTJ pada waktu di UTJ gak pernah ono masalah? Saya bilang pada waktu UTJ 80% transaksi Anda pasti bermasalah. Setuju ya? Jadi sekali lagi Anda harus membenahi definisi Anda di properti. Apakah closing jumlah yang banyak, ataukah Anda sebagai melari maraton? Anda harus bisa melari maraton kalau di bisnis itu. Jangan sampai Anda hari ini dapat income, besok nggak dapat, Anda melintir. Betul ya? Makanya saya di dalam hal ini tidak pernah merubah style Anda. Ya kan? Jadi kan ada orang, Pak, saya apakah harus closing yang besar-besar? Tunggu, you harus tahu kapasitas Anda sendiri. Ya kan? You harus tahu. Yang penting di dalam kita survive di dunia properti ini, kita itu harus ingat bahwa properti closing itu terbagi menjadi dua. Closing yang besar dan closing yang mudah. Seringkali orang meremehkan closing yang mudah. Karena kenapa? Income Pak Cili, Pak. Ya kan? Enak closing sing gede-gede, lo betul. Tetapi Anda juga perlu orang ngomong dapur mengepul, betul ya? Closing yang mudah itu membuat dapur Anda mengepul terus, ya kan? Tetapi closing yang besar itu membuat Anda kaya raya. Setuju ya? Jadi ini dua closing dengan dua tujuan yang berbeda. Ya kan? Jangan Anda cuma pakai satu jurus. Pak, saya mau closing yang besar. Oh iya betul. Tetapi closing besarmu boncos. Apa yang terjadi? Dapurmu masih ngepul? Dapurmu masih ngepul, monggo. Tetapi kalau misalnya closing yang besar, Anda juga harus punya closing yang mudah. Oke. Jadi ini mindset yang Anda harus mulai tanamkan di dalam pikiran Anda.